Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan Ibu pada pembelajaran matematika hari ini. Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita masih di bab 4 mengenai volume bangun ruang. Nah, adapun pada hari ini volume bangun ruang yang akan kita pelajari yaitu prisma segitiga, tabung atau silinder, 5 segi 4, 5 segi 3, dan kerucut. Untuk volume balok dan kubus sudah Ibu sampaikan minggu kemarin. Jika kalian lupa atau ingin membukanya kembali, kalian bisa melihat di buku paket atau di video pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan minggu kemarin. Oke, selanjutnya materi yang pertama yaitu mengenai volume prisma segitiga. Nah, prisma segitiga ini juga dapat diperoleh dari balok atau kubus yang dipotong menjadi dua pada bidang diagonalnya. Maksudnya bagaimana? Nah, seperti ini. Ini kan balok. Ini balok utuh ya. Nah, untuk memperoleh prisma segitiga, kita dapat membagi dua balok tersebut. Maka ini akan menjadi sebuah prisma segitiga, dua buah prisma segitiga. Volume dari sebuah balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi, satu buah balok. Nah, adapun untuk prisma ini kan merupakan setengah dari balok. Maka untuk rumus volume prisma segitiga dirumuskan seperti ini. Setengah kali P kali L kali T. P kali L kali T merupakan rumus volume balok. Sementara tadi yang Ibu sampaikan bahwa prisma segitiga itu yaitu setengah dari balok, maka rumusnya seperti itu. Seperti ini ya. Rumus prisma segitiga yaitu setengah kali P kali L kali T. Atau dapat juga disederhanakan menjadi seperti ini. Volume prisma segitiga yaitu luas segitiga dikali T. Nah, luas segitiganya itu ini ya. Kita ingat rumus segitiga setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya di sini yaitu P, tingginya yaitu L. Maka luas segitiga ini diperoleh dari sini setengah kali P kali L, yaitu merupakan luas alas dari prisma segitiga itu sendiri. Jadi untuk prisma segitiga dapat ditulis rumusnya yaitu luas alas kali tinggi. Alasnya yaitu ini yang berbentuk segitiga. Nah, dapat disimpulkan bahwa volume prisma segitiga adalah luas alas dikalikan tinggi prisma. Luas alas berbentuk segitiga sehingga dapat ditulis dengan luas segitiga alas dikalikan tinggi prisma. Nah, secara matematikanya ditulis seperti ini. Ini tadi proses untuk memperoleh rumus dan ini merupakan hasilnya. Secara sederhananya, secara singkatnya, rumus volume prisma segitiga yaitu luas alas dikali tinggi, yang mana luas alasnya yaitu yang berbentuk segitiga ini. Jadi kalian kalau ingin mencari volume prisma, tinggal kalian ingat saja ini, rumus ini ya. Dengan keterangan V prisma segitiga merupakan volume, jadi V ini volume, L luas alas prisma yang berbentuk segitiga, T yaitu tinggi prisma. Nah, selanjutnya di halaman 167 di buku paket kalian ada juga contoh soal bagaimana kita menghitung volume sebuah prisma segitiga. Nah, di sini kita diketahui alasnya, ingat alasnya itu yang berbentuk segitiga. Di sini tingginya 15 cm. Nah, untuk alasnya alas dari prisma ini adalah segitiga. Nah, untuk rumusnya tadi ingat, untuk luas alasnya yaitu setengah kali L kali T atau setengah kali alas kali tinggi juga boleh. Yang merupakan itu luas dari segitiga, rumus luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya yaitu 6, tingginya yaitu 4. Maka setengah kali alas kali tinggi kita rumuskan seperti ini boleh. Setengahnya di sini per 2, ditulis seperti ini boleh, ataupun di pinggir 1/2 dikali 6 dikali 4 juga boleh. Nah, hasilnya yaitu 12. Untuk 15 yang ini dari sini ya, tinggi dari volume prisma itu sendiri.
Maka hasilnya yaitu 180 cm kubik. Untuk volume, cirinya di sini nih. Ada keterangan kubik atau pangkat 3. Ini untuk volume. Nah, sentimeter ini sendiri dari sini. Kalau di sininya meter, maka di sini juga meter. Selanjutnya, ada latihan soal di halaman 167 di buku paket kalian. Ini juga sama, tinggal kalian masukkan rumusnya. Rumus volume prisma, yaitu luas alas dikali tinggi, yang mana alasnya yaitu segitiga. Nah, untuk kunci jawabannya seperti biasa, Ibu sampaikan untuk bahan koreksi kalian. Selanjutnya di halaman 168 masih ada soal latihan. Ibu juga sertakan kunci jawabannya. Silahkan kalian gunakan untuk latihan di rumah. Ya. Selanjutnya volume tabung atau silinder. Nih, kalian sudah tidak aneh lagi ya dengan bentuk-bentuk tabung atau silinder. Pastinya di rumah kalian ada benda-benda yang bentuknya tabung atau silinder seperti ini. Nah, tabung atau silinder ini terdiri dari alas yang berbentuk lingkaran. Nah, untuk mencari volume tabung, ini hampir sama dengan prisma tadi ya. Jadi, mengalihkan alas dengan tingginya. Jadi, seperti ini ya. Volume tabung yaitu luas alas dikali tinggi, yang mana luas alasnya itu kan lingkaran. Nah, kita cari rumus luas lingkaran apa? VR kuadrat. Ya, nah, untuk tingginya di sini adalah tinggi dari tabung itu sendiri. Maka untuk rumus volume tabung dapat disimpulkan yaitu VR kuadrat T. Dengan keterangan seperti ini, V adalah volume, R adalah jari-jari alas tabung di sini yang berbentuk lingkaran, dan T-nya adalah tinggi tabung. Nah, untuk V di sini nilai perbandingan keliling dan diameter lingkaran yang besarnya mendekati 22/7 atau 3,14. Selanjutnya di halaman 171, di sini ada contoh pengerjaan bagaimana mencari volume dari sebuah tabung. Di sini diketahui untuk jari-jari alasnya yaitu lingkaran, jari-jarinya 7 cm. Untuk tingginya 20 cm. Nah, rumusnya tadi VR kuadrat T. Nah, untuk di sini V-nya itu bisa 22/7 atau 3,14. Tergantung dari jari-jarinya. Jika jari-jarinya ini bisa dibagi 7, maka di sini kita gunakan 22/7. Namun jika jari-jarinya itu tidak bisa dibagi 7, maka jangan gunakan 22/7, tapi gunakan 3,14. Itu ketentuannya ya. Nah, di sini tinggal masukkan V-nya 22/7, R-nya yaitu 7, R-nya R kuadrat, maka 7-nya 2 kali. 7 dikali 7, untuk T-nya 20 dari sini. Nah, ini kan bisa ya dibagi 7, maka kita gunakan 22/7. Hasilnya yaitu 3080 cm kubik. Cm dari sini untuk kubiknya ini karena ini merupakan volume. Jadi satuannya di sini kubik, pakai kubik. Nah, untuk contoh yang kedua. Di sini ada sebuah volume yang berdiameter 20 cm. Ingat ya, yang kita perlukan adalah jari-jarinya, bukan diameternya. Maka nanti kita harus cari dulu jari-jarinya. Yang mana jari-jari itu merupakan setengah dari diameter. Kan kalau diameter dari sini ke sini, kalau jari-jari itu setengahnya. Maka jika diketahui itu diameternya, untuk mencari jari-jarinya kita tinggal bagi 2 saja setengahnya. Nah, di sini penyelesaiannya untuk diameter yaitu 20 cm, maka setengah dari diameter yaitu 10 cm ya jari-jarinya. Nah, untuk rumusnya VR kuadrat T, V-nya kita gunakan 3,14 karena di sini jari-jarinya yaitu 10. Yang mana jari-jari ini tidak bisa dibagi 7 yang ini. Maka kita gunakan 3,14. Nah, di sini 10-nya 2 kali karena R-nya ada 2 ya, sama seperti tadi. Nah, untuk ini di sini ada keterangan pangkat 3. Ini sepertinya salah penulisan ya. Di buku juga salah penulisan, harusnya tidak ada pangkat 3 di sini. Selanjutnya 3,14 dikali 10 kali 10 kali 30 hasilnya 9.420. Maka
volume dari silinder tersebut yaitu 9.420 cm3. Sentimeternya tentu dari satuan ini ya yang diketahui untuk kubiknya karena ini merupakan sebuah volume. Selanjutnya di halaman 172 juga ada latihan soal. Nah, untuk V-nya ingat ya, bisa pakai 22/7 ataupun 3,14 tergantung dari jari-jarinya nanti. Nah, ini untuk kunci jawabannya, silahkan untuk bahan koreksi. Yang ini juga sama, di halaman 172, Ibu sertakan juga kunci jawabannya. Nah, selanjutnya di halaman 173, kita diminta untuk mencari volume 5 segi 4. Nah, kita bisa mencoba mempraktekkan untuk membuktikan rumus dari volume 5 segi 4. Caranya, ini harusnya kita berkelompok ya di sekolah. Namun, karena kita sekarang belum bisa bertatap muka, kalian bisa coba sendiri di rumah. Nah, untuk caranya, kita memang harus menyediakan benda yang berbentuk 5 segi 4 dan balok dengan ukuran yang sama, harus sama ya. Nah, kita coba mengisikan beras pada 5 segi 4 sampai penuh, lalu kita ulangi pada balok, isi juga dengan beras sampai penuh. Nah, berapa banyak beras yang kita butuhkan untuk mengisi limas dan balok tersebut? Nah, untuk kesimpulannya seperti ini. Nah, untuk mengisi limas ini, kita itu hanya memerlukan 1/3 dari balok. Jadi ketika kita mengisi balok ini dengan beras secara penuh, ketika kita pindahkan ke limas, itu hanya kita perlukan 1/3-nya dari balok ini untuk mengisi limas tersebut. Nah, jadi dari satu balok ini, beras yang kita gunakan tadi itu dapat mengisi 3 buah limas dengan ukuran yang sama. Jadi untuk volume balok ini, untuk volume limas ini dapat disimpulkan bahwa ukurannya itu adalah 1/3 dari balok atau prisma segi 4. Nah, kalian jangan bingung ya jika ada yang mengatakan prisma segi 4 tapi kok gambarnya balok. Nah, itu prisma segi 4 disebut juga balok atau balok disebut juga prisma segi 4. Jadi kalian jangan heran atau jangan bingung ya. Nah, seperti ini. Ini kan tadi terbalik. Nah, kalau kita balikkan seperti ini seperti ini, kita bisa lihat bahwa alasnya itu berbentuk segi 4 dengan tinggi yang di tengah ini ya, bukan tinggi ke sini, bukan, tapi tinggi dari tengah-tengah alas ke puncak dari limas tersebut. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Rumus volume 5 segi 4 yaitu 1/3 dikali V prisma segi 4. Ingat ya, maksudnya prisma segi 4 di sini yaitu bisa juga balok. Dimaksudkan juga balok ya. Nah, seperti ini. Atau prisma segi 4 yaitu luas alas kali tinggi. Sehingga diperoleh rumus limas yaitu 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Dengan keterangan V adalah volume limas, L adalah luas alas, T adalah tinggi alasnya yang ini yang segi 4. Nah, untuk contohnya seperti ini. Ingat rumus volumenya yaitu 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Nah, untuk luas alas itu karena di sini untuk limas ini alasnya itu berbentuk persegi panjang. Jadi bisa persegi panjang ataupun persegi ya, untuk tergantung dari panjang dan lebar dari alas itu sendiri. Nah, untuk ini di sini limasnya itu alasnya itu berbentuk persegi panjang dengan panjang 10 cm dan lebar 8 cm. Kita masukkan ke sini panjang, lebar. Nah, untuk tingginya itu merupakan tinggi di sini ya, dari puncak limas ke tengah-tengah alas yaitu 12. Kita kalikan semuanya bagi 3 jadi 320. Maka diketahui volumenya yaitu 320 cm3. Nah, masih di halaman yang sama, di situ ada latihan tugas. Silahkan kalian kerjakan dengan rumus ini. Nah, ini untuk kunci jawabannya seperti biasa untuk bahan koreksi.
Masih dia latihan soal di halaman 176. Sini ya, ini soal cerita. Untuk kunci jawabannya juga ada. Nah, selanjutnya di halaman 177 di buku paket kalian, kita diminta untuk mencari volume 5 segitiga. Ini juga sama caranya, kita menyediakan 5 segitiga dan prisma segitiga dengan ukuran alas yang sama. Nah, lalu kita isikan 5 segitiga itu dengan beras sampai penuh, lalu kita tuangkan kepada prisma segitiga. Nah, nanti kita lihat kesimpulannya. Untuk jelasnya seperti ini. Di sini ada prisma segitiga dan 5 segitiga. Yang membedakannya untuk 5 segitiga itu di sini ya, semua bagiannya itu terdiri dari bangun datar segitiga. Sementara untuk prisma segitiga itu di ketiga sisinya ini berbentuk persegi panjang. Sementara untuk alasnya dan bagian atasnya itu berbentuk segitiga. Jadi kombinasi antara segitiga dan persegi panjang. Nah, seperti ini. Dari percobaan tadi dapat kita ketahui bahwa untuk 5 segitiga ini volumenya itu merupakan 1/3 dari prisma segitiga. Jadi kalau beras tadi diambil dari prisma segitiga dan diisikan ke 5 segitiga, itu hanya membutuhkan 1/3 bagiannya. Maka untuk rumus dari 5 segitiga ini dapat disimpulkan 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Untuk luas alasnya itu dari segitiga ini, untuk tingginya ini ya, dari bagian puncak 5 sampai ke tengah-tengah alas. Nah, keterangannya seperti ini. V adalah volume, L adalah luas alas yang berbentuk segitiga, sementara T-nya adalah tinggi limas. Nah, di sini ada contoh kita mencari volume 5 segitiga. Nah, untuk rumusnya kita ingat 1/3 kali luas alas kali tinggi di sini. 1/3 dikali luas alas. Untuk luas alasnya yaitu luas alas segitiga ini. Yang mana rumusnya yaitu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 14 cm dan tingginya 16 cm. Di sini untuk tingginya itu tinggi alasnya ya, tinggi dari segitiganya. Lalu dikalikan dengan tinggi limasnya yang ini. Tingginya yaitu dari puncak limas ke tengah-tengah alas yaitu 18 cm. Setelah dihitung hasilnya yaitu 672 cm kubik. Nah, selanjutnya di halaman 179 di buku paket kalian ada latihan soal. Di sini Ibu sertakan juga kunci jawabannya. Lalu kemudian di halaman yang sama masih di 179 ada soal cerita. Ibu juga sertakan kunci jawabannya untuk kalian latihan. Lalu yang terakhir mengenai volume kerucut. Nah, untuk mencari volume kerucut kita harus membuktikannya dengan cara menyediakan tabung dan kerucut, tentunya dengan ukuran tinggi dan lebar yang sama. Nah, ketika kita mengisikan tabung dengan ukuran penuh, lalu kita alihkan ke kerucut, ternyata yang diperlukan untuk mengisi kerucut itu hanya 1/3 bagian dari tabung, dari beras yang ada pada tabung. Nah, seperti ini. Nah, maka untuk volume kerucut dapat kita simpulkan rumusnya yaitu 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi ini merupakan volume tabung. Jadi kerucut itu hanya 1/3 dari volume tabung. Seperti ini rumusnya, VR 1/3 dikali VR kuadrat dikali T. Ingat ya, VR kuadrat merupakan luas alas lingkaran ini. Ya, lingkaran dikali T. T-nya itu adalah tinggi dari kerucut. Tuh, seperti ini. Ini ada contoh soalnya. Ingat rumusnya 1/3 dikali VR kuadrat T. Nah, V-nya di sini menggunakan 22/7 karena R-nya adalah 7. R-nya adalah 7 sehingga 7 bisa dibagi 7, maka kita gunakan 22/7, 22/7 ya. Nah, selanjutnya R-nya adalah R kuadrat, maka kita gunakan R kali R. Dikali 12, 12 ini adalah tinggi dari kerucutnya. Setelah kita hitung hasilnya adalah 616 cm kubik.
Nah, lalu di halaman 182 ada contoh latihan soalnya. Silahkan kalian kerjakan dengan rumus yang sama. Ini kunci jawabannya. Ingat, jika jari-jarinya bisa dibagi 7, maka kita gunakan 22/7. Jika jari-jarinya yang tidak bisa dibagi 7, maka jangan gunakan 22/7, tapi gunakan 3,14 R-nya. Maksud Ibu V-nya. Nah, selanjutnya di halaman 182 juga ada bentuknya soal cerita. Silahkan, ini kunci jawabannya. Lalu untuk tugas yang dikumpulkannya itu halnya yang di halaman 183 dan 185 itu yang wajib. Untuk yang latihan-latihan soal yang lainnya boleh baik untuk kalian kerjakan juga sebagai bahan latihan. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada yang kurang difahami atau yang ingin ditanyakan, silahkan sampaikan ke wali kelas masing-masing. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.